Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di kelas IELTS bersama saya Ihsan. Hari ini kita akan latihan soal true false not given. Jadi teman-teman bisa akses link yang saya tulis di deskripsi, kerjakan dulu, baru setelah itu menonton bahasan dari soal-soal tersebut di video ini. Jadi silahkan masuk ke deskripsi. Di situ ada link untuk soal true false not given, jumlah soalnya ada 8, dan itu tentang The Dead Sea Scrolls ya, yang di completion questions kita pernah bahas juga. Langsung saja kita masuk ke soalnya ya, teman-teman. Di sini ada 8 soal, dan di sini true false not given ya, bukan yes no not given. Berarti ini lebih menanyakan tentang informasi teksnya, bukan opini dari penulis teks. Dan seperti yang kita ketahui, kalau true itu berarti maknanya sama, false itu berlawanan, not given itu tidak dibahas atau kita uji dan dia itu bukan false ya. Untuk true false not given, soalnya akan berurutan. Jadi kalau nomor satu misalkan ada di paragraf 2, kemungkinan nomor 2 itu tidak akan balik lagi ke paragraf satu, tapi akan ada di bahasan di bawahnya atau di paragraf yang baru. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan ketika mau mengerjakan soal true false not given itu adalah mencari keyword ya. Sama seperti completion, kita cari keyword juga. Nah, di sini keyword yang bagus itu adalah between teenagers karena dia nama orang dan kemungkinannya kecil kalau dia diparafrase. Dan yang harus kita lihat di true false not given statement itu adalah verb-nya, dan di sini kita lihat ada kata were disappointed ya. Nah, nanti kita lihat apakah between teenagers ini disappointed nih dengan uang yang mereka terima ya ketika menjual scrolls-nya. Lalu nomor dua, ini ada kata academics ya mungkin untuk namanya. Dan yang bisa kita highlight adalah there is agreement ya. Ada tidaknya persetujuan. Nomor tiga, ini ada kata Bible yang kemungkinan tidak akan diparafrase. Dan di sini ada are incomplete ya untuk verb-nya. Lalu nomor 4, ini ada kata the copper scroll. Dan yang harus kita cari itu adalah apakah written-nya itu unusual. Lalu nomor 5, ini ada Mar Samuel. Nah, Mar Samuel. Nah, ini tuh katanya itu given ya. The scrolls-nya itu sebagai gift ya. Mungkin kata scroll tidak usah kita jadikan keyword karena dia ada di judul, dan kalau di judul itu biasanya bukan keyword yang bagus. Dia akan terus dibicarakan sepanjang teksnya ya. Jadi tidak akan membedakan area yang khusus untuk jawaban tertentu. Lalu ini ada Mar Samuel lagi. Dan ini tentang tahun ya, yang bisa kita gunakan sebagai locating keyword. Dan juga in the US ya. Topik dengan US itu kemungkinan adalah yang spesifik ya, karena ini bukan teks tentang US, jadi kalau ada US muncul, dia ada hanya di area tertentu saja dan itu locating keyword yang bagus. Lalu di sini ada tahun 2017, dan mungkin keywordnya adalah annual occasions. Oke, 2000 years ago juga bisa ya, itu tahun ya. Dan ini ada University of Haifa, terus are currently researching ya. Oke, nah kita sudah ketemu keyword-keywordnya, dan selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah mulai mencari di mana bisa menemukan keyword dari soalnya mulai dari nomor satu. Karena kalau sudah ketemu nomor satu, kita tahu apakah posisi-posisi yang keduanya itu
akan di sebelah mana ya? Karena tinggal turunin aja ke bawah kan ya. Nomor satu misalkan, between teenagers itu kalau nggak salah di awal-awal ya. Ini teks sebenarnya sudah pernah kita baca ya di, video yang sebelumnya ketika kita latihan completion. Jadi, mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan beberapa terms. Dan between teenagers itu ada di sini ya, the teenagers ya. Terus between-nya itu kan di atas-atas ya, between teenagers ya. Between teenagers. Nah, terus dia bilang ada little money kan. Nah, little money itu adalah for small small sum ya. Lalu di sini dia itu katanya they were sold ya, si uh, scrolls-nya. Nah, kita bisa tahu dari teks ini ada informasi bahwa uh, mereka para Bedouin teenagers menjual scrolls dan mendapatkan uang sedikit. Nah, ini di teksnya. Kalau di soalnya, dia bilang kayak gini, Bedouin teenagers kecewa dengan jumlah uang yang sedikit yang mereka terima. Kalau misalkan kita lihat, teks itu dia fokus ke informasi menjual, sementara soal fokus ke kecewanya ya. Nah, kita tahu mereka menjualnya dan uangnya sedikit, tapi kita tidak tahu apakah mereka puas atau tidak puas ya, kecewa atau tidak kecewa dengan uang sedikit yang mereka terima itu. Karena tidak ada informasinya, karena menjual dan kecewa itu adalah dua topik yang berbeda, maka jawaban untuk nomor satu adalah not given. Ya, jawabannya adalah not given ya, teman-teman. Masuk ke nomor 2, kita lihat yang jadi fokusnya itu adalah tentang academics ya, dan juga agreement. Nah, kalau misalkan kita ingat bahwa ini akan turun, posisi jawabannya, berarti kita langsung aja lihat di bagian terakhir, paragraf pertama ini, apakah ada hal yang menyebutkan tentang academics. Nah, ternyata tidak ada ya academics itu. Nah, di sini eh, kita coba lihat lagi nih, apakah ada yang berhubungan dengan academics, dan ternyata ada ya. Nah, academics itu adalah scholar ya. Nah, kalau scholarly berarti berhubungan dengan scholar, berarti berhubungan dengan academic. Nah, tentang akademik ini, katanya itu ada debate, gitu kan ya. Ada debate. Nah, katanya debate-nya itu berhubungan dengan the origin. Oke, berarti kalau kayak gitu, sama ya dengan yang ada di soal. Dia itu juga tentang origin. Jadi origin dari teksnya itu sama-sama dibahas di origin dari scrolls-nya maksud saya, itu sama-sama dibahas di teks dan juga di soal. Berarti kalau kayak gitu, arah dari jawaban itu kemungkinannya adalah true atau false, karena topiknya memang ada. True kalau misalkan makna dari teks dan dari soal itu sama. False kalau makna dari teks dan soal itu berlawanan. Di soal, kita lihat dia itu bilangnya agreement. Sementara di teks, kita tahu dia bilang masih ada debate. Kalau orang itu debate, berarti kan no agreement. Kalau dia itu no agreement, berarti berlawanan kan dengan pernyataan there is agreement. Kita bisa memasang kata no di sini dikarenakan ada kata debate di teksnya. Nah, kalau gitu berarti jawabannya adalah false ya, teman-teman. Karena kita bisa menegasikan poin yang ada di soal. Pun sebenarnya kalau misalkan there is agreement, berarti
not the subject of debate kan? Karena ya sudah setuju, ngapain lagi berdebat. Makanya nomor 2 jawabannya adalah false. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini cukup tricky ya, teman-teman ya. Karena kita harus benar-benar bisa memahami makna incomplete. Kalau dilihat eh, kata Bible ini em, baru muncul setelah 3 paragraf ya, ada di paragraf keempat. Nah, paragraf keempatnya itu tentang eh, ada Old Testament ya, of the Bible. Nah, except for the book of Esther. Nah, berarti Bible-nya itu memang dibahas di teks ya, memang dibahas. Dia itu ada di scrolls-nya. Nah, di sini dia bilang the Dead Sea Scrolls itu include fragments, okay, from every book of the Old Testament of the Bible except for the book of Esther. Berarti eh, si Dead Sea Scrolls itu ada fragmen dari book ya di Old Testament kecuali Book of Esther. Nah, Book of Esther itu nggak ada fragmennya. Sementara book yang lain yang di Old Testament itu ada fragmennya ya, teman-teman. Nah, the only entire book of the Hebrew Bible itu yang Isaia. Nah, berarti satu-satunya yang dia itu lengkap ya, bukan fragmen, itu adalah Isaia. Nah, eh, kalau kita perhatikan, most of the books itu, most of the books itu sama dengan every book. Ah, every book except. Nah, berarti kan hampir semua, kecuali kan? Nah, every book except. Kalau dia itu every book except, berarti betul, itu adalah most of the Bibles. Nah, dan bukunya tentu tentang Bible kan di sini kan ya, yang dibahas itu di scrolls-nya. Nah, di sini kata incomplete-nya biasanya banyak yang terkecoh karena tidak menemukan kata complete atau incomplete ya. Nah, yang harus kita pahami itu adalah yang lengkap, oke? Yang lengkap dari scrolls itu yang ada entire book-nya itu hanya Isaia ini. Sementara berarti kalau kayak gitu yang lain nggak lengkap. Nah, berarti betul dong yang every book except yang most of the book itu incomplete. Karena yang lengkap hanya Isaia itu. Itu logika pertama. Yang kedua, sebenarnya yang lebih eh, meyakinkan bahwa ini tuh betul incomplete adalah kata fragments. Karena kalau dia fragments, berarti kan dia potongan. Yang namanya potongan nggak utuh. Yang namanya nggak utuh, incomplete. Berarti fragments ini incomplete. Dan fragment ini ada ya dari semua books di Bible ini. Nah, berarti jawabannya itu adalah true ya, teman-teman. Coba tulis di kolom komentar. Untuk nomor 3 ini kebanyakan dari teman-teman sudah benar atau salah. Kalau salah, lebih ngejawab karena apa ya. Oke, lalu nomor 4. Di sini kita akan mudah ya menemukan area atau paragraf yang membahas tentang jawaban nomor 4 karena namanya spesifik ya. Ini ada kata the copper scroll. Nah, kalau lihat the copper scroll itu ada di sini. Oke, ini ada copper scroll dan copper scroll ini berarti harus ada informasi tentang cara penulisannya seperti apa. Kalau dia mau true atau mau false. Kalau tidak ada tentang cara penulisannya, berarti kemungkinan dia not given. Nah, sekarang kalau penulisannya memang dijelaskan caranya seperti apa, berarti akan true kalau dia itu benar-benar tidak biasa caranya, akan false kalau ada informasi bahwa dia biasa aja kayak gitu kan. Nah, di sini ada kata the only exception. Oke.
the only exception. Nah, berarti si Copper Scroll ini adalah pengecualian. Tapi apakah pengecualiannya dari cara tulisan? Nah, dilihat di sini bahwa yang sebelumnya dibahas itu, yang bukan exception itu, dia ditulisnya di kertas ya, namanya kalau dalam bahasa Indonesia papyrus ya. Nah, sementara ini adalah copper and tin. Apakah ini berarti cara menulis? Mungkin belum, karena ini baru bahan. Siapa tahu bahannya sama untuk platform atau media tulisannya, tapi cara menulisnya eh, tetap sama kayak gitu kan ya. Nah, di sini ini juga ada informasi bahwa dia itu huruf-hurufnya chiseled. Oke. Chiseled itu semacam dipahat ya, mungkin ya, chiseled itu. Nah, kalau dari sini sih sebenarnya kita bisa mulai bayangkan bahwa ini kemungkinan cara nulisnya beda. Oke, karena kalau di kertas itu biasanya kan menggunakan semacam tinta, sementara karena dia itu di tembaga, dia itu ya mungkin diukir kayak gitu kan, atau dipahat kayak gitu. Nah, eh, tapi apakah ini unusual way itu adalah cara dalam artian misalkan eh, cara penjelasannya atau ya metode menulisnya gitu kan? Nah, mau lebih yakin lagi, dia bilang bahwa si Copper Scroll ini ditulis using an unconventional vocabulary and odd spelling. Nah, kalau misalkan kita pahami ya, unconventional itu berarti artinya tidak biasa, odd itu biasanya berarti aneh. Dan kalau misalkan spelling dan vocabulary itu berarti kan cara menulis secara kontennya, secara deliverynya. Nah, ini berarti menguatkan bahwa si Copper Scroll ini adalah scroll yang berbeda. Satu, baik dari segi bahan, dua, cara penulisan, dan yang ketiga adalah tulisannya memang beda dari segi vocabulary dan odd spelling. Nah, jadi sangat kuat ya. Nomor 4 itu jawabannya adalah true. Karena bisa dilihat utamanya dari unconventional vocabulary and odd spelling. Dan yang kedua, kalau misalkan kita mau memasukkan ya, atau menganggap bahwa chiseled itu adalah cara penulisan yang berbeda, itu pun menjadi alasan kuat ya, bahwa benar, cara penulisan si Copper Scroll ini adalah unusual. Berarti kan itu menunjukkan benar-benar ini adalah true gitu kan. Oke, so nomor 5 kita masuk ke pencarian Mars Samuel. Dan Mars Samuel itu ada ya di sini ya. Nah, Mars Samuel itu katanya diberi scrolls-nya sebagai hadiah. True, kalau dia itu benar, diberi sebagai hadiah. False itu berarti yang menunjukkan bukan atau tidak hadiah. Not given itu lebih ke kita tidak tahu bagaimana cara Mar Samuel mendapatkan scrolls itu, atau Mar Samuel memang sama sekali tidak ada hubungannya dengan scrolls itu. Nah, kita bisa lihat bahwa Mar Samuel itu acquired scrolls-nya kan, dan dia itu given of the scrolls ya. Nah, given some of the scrolls. Nah, kalau seperti itu, betul kan bahwa dia itu mendapatkan scrolls-nya itu. Nah, tapi apakah dia give atau bukan? Bisa kita lihat di sini, dia harus bayar kurang dari $100 untuk scroll-scroll tersebut. Nah, apakah kalau dia bayar, kita bisa bilang itu hadiah? Tentu tidak ya. Tidak ada hadiah yang harus kita bayar sendiri. Kalau kita bayar sendiri berarti beli, dan beli itu bukan hadiah. Nah, karena ini bukan hadiah, kita bisa memberi kata not. Was not uh, given some of the scrolls as a gift ya. Nah, berarti jawabannya nomor 5 adalah false ya, teman-teman. Masuk ke nomor 6. Nah, nomor 6 ini masih tentang Mar Samuel, dan karena di sini sudah digunakan ya,
areanya untuk jawaban nomor 5, berarti kemungkinan itu akan ke bawahnya ya. Dan harus tetap tentang Mars Samuel. Kalau kita lihat di paragraf terakhir ini sudah masuk ke yang University of Haifa. Nah, kalau dia itu University of Haifa, berarti itu sudah terlalu jauh ya ke nomor 8. Nah, nomor 6 kemungkinan masih di sekitar paragraf yang kedua terakhir ini. Nah, 1950-an itu kan berarti 1954 masuk ya. Nah, dan di sini kita lihat kata kerjanya adalah working. Dan yang working-nya itu adalah US establishments ya. Nah, em, di sini kita bisa lihat bahwa, oh bukan dari sininya ya. Nah, kalau US-nya itu berarti ada di sekitar sini nih. Oke. Nah, to the United States ya. Dan katanya itu dia uh, offered them to a number of universities ya. Nah, universities ini sama dengan educational establishments in the US. Oke, dia itu educational establishments in the US. Pertanyaannya, apakah mereka itu working to buy the scrolls? Nah, di sini kita bisa lihat offered-nya itu unsuccessful. Kalau dia itu tidak berhasil menawarkan, berarti kan orang yang ditawari itu tidak mau. Kalau dia itu unsuccessfully offered, berarti the establishment-nya itu were not keen to buy kan? Nah, karena dia itu were not keen to buy, kita bisa kasih negasi, maka jawabannya adalah false ya untuk yang nomor 6. Oke, dua lagi. Di sini ada 2017. Dan kalau 2017 sih eh, ada ya di paragraf terakhir, berarti bukan di paragraf yang tentang Mars Samuel itu, berarti beda lagi. Nah, eh, the scroll that was pieced together, nih kan ada piece together itu sama dengan the shepherd ya, berarti ya dipelajari, diterjemahkan ya. Lalu katanya itu contain information about annual occasions ya. Nah, kita lihat di sini ada informasi yang eh, berhubungan dengan occasions ya. Dan kalau misalkan dibaca, kayaknya occasions justru nggak ada di bawah-bawah sini. Occasions itu adanya di bagian ini. Nah, events ya. Nah, berarti kalau misalkan occasions-nya udah ada, events-nya udah ada. Nah, pertanyaannya, apakah events-nya itu atau occasion-nya itu annual? Dan kita bisa lihat di sini ada kata yearly. Nah, yearly itu adalah sinonim dari kata annual yang artinya tahunan. Dan di sini ada kata to. Nah, jangan sampai teman-teman terjebak ya dengan kata to ini. Karena kalau ada kata to yearly religious events, itu bukan berarti eventnya 2 tahunan. Karena yang namanya event tahunan itu adalah biennial. Nah, ada biennial, ada annual gitu. Nah, sementara di sini kita punya yearly event. Misalkan yearly eventnya itu adalah Christmas, misalkan ya. Nah, itu kan dia yearly event ya. Nah, selain Christmas, kita juga punya Eid Mubarak, misalkan ya. Idul Fitri, kayak gitu kan ya. Nah, dua-duanya yearly event. Karena yearly eventnya berbeda, ada dua, jadi two yearly events ya. Jadi bukan event 2 tahunan, tapi dua event tahunan. Nah, jadi betul itu adalah annual occasions. Karena kalau misalkan dia itu eh, mau event 2 tahunan, yaitu adalah biennial gitu kan ya. Two biennial events misalkan seperti itu. Baru itu dua event 2 tahunan. Jadi two di sini itu merujuknya bukan ke yearly-nya, tapi ke events-nya. Ya, jadi jawabannya adalah true ya untuk yang ini. Selanjutnya,
ada nomor 8 dia di pojok ya, dan kayaknya nggak ada lagi informasi selain bagian yang ini. Only one more known scroll remains untranslated ya. Jadi hanya satu nih yang belum ditranslate. Pernyataannya kayak gini. Academics at the University of Haifa are currently researching how to decipher the final scroll. Di sini juga banyak yang terjebak, banyak yang menjawab false ya, yang artinya bahwa are not currently researching. Nah, di sini ini jawabannya yang lebih tepat adalah not given, karena kita tidak tahu untranslated itu sedang dikerjakan atau tidak dikerjakan. Misalkan kita punya pernyataan kayak gini. Hmm, nah, misalnya kita bilang gedung A belum selesai dibangun. Oke, gedung A belum selesai dibangun. Nah, apakah kalau gedung A belum selesai dibangun, eh, kita bisa bilang tidak ada pekerja yang tidak ada kontraktor yang sedang membangun gedung A. Nah, nggak bisa ya, kita tidak kita menerjemahkan atau mengartikan bahwa kalau ini belum selesai, berarti tidak ada yang mengerjakan. Karena bisa jadi sedang dikerjakan, karena bisa jadi sedang dikerjakan, tapi memang belum selesai. Jadi kita tidak bisa bilang build gitu kan ya. Nah, sama dengan si scrolls ini. Scrolls-nya belum diterjemahkan. Apakah kalau belum diterjemahkan sedang diterjemahkan atau tidak sedang diterjemahkan? Nah, kemungkinan ini kan dua-duanya bisa ya. Bisa jadi dia itu sedang dalam proses diterjemahkan tapi memang belum berhasil. Atau memang belum ada proyek untuk menerjemahkannya. Nah, karena dua kemungkinannya masih ada, maka jawabannya adalah not given. Oke, so kita coba review ya. Jawabannya itu nomor 1 not given, 2 false, 3 true, 4 true, 5 false, 6 false, 7 true, dan 8 not given. Oke, jadi itu bahasan untuk latihan dari Cambridge IELTS 17 Academic Reading Test 2 pertanyaan 6-13. Boleh ditulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan atau misalkan eh, ada semacam kebingungan teman-teman, kenapa masih masih bingung kenapa nomor 1 jawabannya apa atau nomor 2 jawabannya apa. Nanti di sesi khusus saya akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dari video-video ini. So, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.